Halo semua teman-teman, berjumpa lagi dengan suara saya Majulan Sukadi dekan YouTube ke kelas Sabtu. Hari ini namanya kelas Sabtu ya teman-teman ya. Kanal ini saya buat sebagai bagian dari perjalanan, ya boleh dibilang perjalanan diri saya dalam bagaimana saya bergerak dalam eksplorasi pendidikan ataupun dalam perkembangan saya pembelajaran melatih diri ke depan untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Baik teman-teman, pada cerita hari ini saya ingin melanjutkan cerita yang kemarin. Ada judul yang lalu ingin saya bikin 2 sesi. Di hari lalu saya berbagi cerita tentang sebuah judul yang begitu seperti apa ya, ya mengundang kegelisahan dalam diri saya. Saya adalah bagian dari itu. Dan apakah memang benar apa yang saya kerjakan, apa yang teman-teman saya lakukan memang bernilai seperti itu? Rasanya tidak percaya, tetapi memang ya sebuah ini ya, mungkin sebuah kegelisahan atau ironi. Judulnya yang ingin saya ceritakan pada hari ini adalah semoga kita bukan sarjana kertas. Ini cerita saya bagian kedua. Cerita ini saya ambil dengan latar belakang karena banyak cerita, banyak berita yang beredar tentang seorang sarjana yang dia lebih memilih sebagai seorang mungkin saya katakan ya ini bagian seorang yang bertugas menjaga kebersihan gitu. Baik, dengan segala kebenaran yang ada, saya tidak mengatakan pekerjaan ini halal tidak halal, rendah tidak rendah, tetapi ini bagian dari perenungan. Apakah memang benar sarjana yang dikatakan sebagai agen perubahan sosial, agen of change ya, kata ini begitu familiar di telinga saya ketika dulu seorang dosen saya bercerita sarjana adalah agen perubahan sosial. Dalam cerita lebih lanjut, sarjana juga sebagai seseorang yang dianggap ahli, mampu, dia sudah menguasai suatu bidang dengan sangat baik. Tetapi kenyataannya ketika bangku sekolah, bangku perkuliahan sudah selesai, seorang sarjana harus kerepotan bagaimana dia berkiprah. Jangan tanya ruang mana yang bakal dia isi karena ruangnya begitu sempit, lahannya begitu sempit, orangnya begitu banyak. Ketika saya mengingat cerita ini, dulu ada sebuah pepatah yang sangat mungkin saya katakan begitu populer ketika Presiden Soekarno mengatakan, beri saya 10 pemuda maka saya akan guncang dunia. Pada hari ini Soekarno mendapatkan bukan hanya 10 pemuda. Mungkin Presiden Soekarno sudah mendapatkan 10.000 pemuda. Karena 10.000, ya rupanya cerita hari ini ceritanya berbeda. 10 pemuda ini susah untuk mengguncang dunia. Jangankan mengguncang dunia, mengguncang kehidupan pribadinya saja supaya dia bisa naik ke eskalator sosial ke tingkat yang lebih tinggi pun rasanya susah. Pertanyaannya teman-teman, karena memang ini sebagai bagian refleksi saya sebagai seorang pengajar. Di bagian mana kita melakukan kesalahan dalam pekerjaan kita? Apakah sistem, apakah materi, ataukah apa yang memang ketika berbicara semoga kita bukan sarjana kertas, renungannya mendalam. Teman-teman, berbicara pemuda, berbicara tentang agen perubahan sosial, sarjana yang dikatakan sebagai mungkin saya bisa katakan tadi dia pembaharu zaman, atau bisa dikatakan dia itu tenaga ahli yang betul-betul sudah terlatih. Tetapi ketika masuk ke ruang sosial, ceritanya akan sedikit saya katakan tidak terlalu pede untuk mengatakan dirinya seorang sarjana. Teman-teman, ceritanya memang ini begitu kompleks karena tingkat pendidikan, kualitas pendidikan, di mana dididik juga mempengaruhi cerita ini. Dari yang segi kedua, saya mau berkata atau bercerita tentang kualitas of education. Kualitas education, kata ini saya dapatkan memang karena saya bagian dari pengajar itu. Saya bagian dari Indonesia itu.
Saya mengajar saya boleh katakan di sekolah yang bagus. Saya juga mengajar di sebuah kampus yang bagus, kampus yang punya brand, punya plat merah lah, garda terdepan. Tetapi saya juga memberikan pelayanan kepada ada anak kecil yang memang boleh dikatakan ya di sekolah yang kalau berkata kualitas, maka di pekerjaan utama saya bisa anggap murid-muridnya berkualitas, sekolahnya berkualitas, punya lingkungan berkualitas. Tetapi ketika bentuk pelayanan, anak yang mendapatkan pelayanan ini dari segi katakan dia kurang mendapatkan segi anggap aja nih kalau dalam bahasa agama karma baik yang cukup untuk mendapatkan fasilitas yang sama dengan orang lain. Dalam cerita beragama, memang terkadang agama memberikan rasa nyaman, rasa kebenaran. Kita terlahir berdasarkan karma kita sendiri. Kita berkerabat dengan karma kita sendiri. Dan kita berhubungan dengan karma sendiri. Tetapi apakah pengertian agama, apakah ajaran agama ini meninabobokan kita sehingga kita nyaman di sesuatu yang memang seharusnya tidak nyaman? Teman-teman, berbicara dengan ini memang rasanya saya ingin berbicara dengan nada yang mungkin lebih riang, lebih santai, dengan nada positif, dengan suasana positif. Pendidikan kita semuanya baik. Mungkin di titik selanjutnya, di titik akhirnya memang kita harus mengharapkan diri sendiri. Bagaimana kita membawa diri kita sendiri untuk untuk berubah sesuai dengan apa yang kita bisa dan kita mampu usahakan. Berbicara berkaitan agama, teman-teman. Agama mengajarkan kita untuk selalu berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Dalam kehidupan masyarakat ada 4 keinginan wajar yang agama ajarkan. Ini sangat wajar. Silakan berupaya, silakan bergerak, silakan bertindak. Semoga saya memiliki kesehatan yang bagus. Ini juga bagian dari pendidikan, bagian dari ajaran agama. Yang kedua, semoga saya bisa memiliki kecukupan berlebih dalam finansial. Yang ketiga, saya memperoleh kedudukan tinggi dan ini ajaran agama sekali. Yang keempat, ketika kehidupan ini berakhir, semoga saya terlahir dalam surga. Berbicara berkaitan semoga kita bukan sarjana kertas. Sarjana dianggap, dikira, mungkin saya dapat bagian sebagai bagian penutup. Agama memiliki kemampuan ini semuanya untuk merubah status sosial. Bagaimana pengetahuan yang kita miliki mengubah status sosial kita. Pikiran kita tercerahkan, tercerdaskan, pengetahuan kita menjadi baru. Tangan kita memiliki keterampilan tertentu dan hati kita terlatih untuk menjadi baik. Semua sarananya lengkap, tinggal bagaimana kita berusaha ke depan. Bagaimana kita dalam sisi menghadapi permasalahan, kita diuji untuk selalu optimis. Dan bagaimana saat kita nanti di sisi yang positif, kita tidak congkak atau tidak sombong. Jadi teman-teman, di bagian awal ketika saya bercerita tentang banyak saya katakan sarjana bekerja sebagai bagian dari pasukan pembersih jalan dan lain sebagainya. Saya tidak bercerita ini pekerjaan bagaimana, tetapi semoga diharapkan sarjana itu seperti keinginan presiden pertama kita, bisa menjadi agen perubahan sosial, bisa menjadi agen yang bukan hanya mereka menuntut mendapatkan pekerjaan supaya mereka tidak menganggur, tetapi sarjana diharapkan semoga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Mungkin ini bagian penutupnya ya. Semoga sarjana bisa membuka lapangan pekerjaan. Paling tidak dia bisa menjadi penyelamat bagi dirinya sendiri, menjadi pulau bagi dirinya sendiri, dan bisa menyelamatkan orang lain. Ini sebuah tekad bodhisatwa yang sangat penting. Baik teman-teman, ceritanya memang kalau dihayati begitu dalam ya dalam. Kalau dihayati secara sepintas ya memang begitulah realita yang ada. Tetapi poinnya kita doanya tetap sama, semoga kita bukan sarjana kertas. Terima kasih teman-teman untuk yang mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Ini adalah bagian yang kedua yang saya
gali dari sisi seandainya memang ada seorang ya pelaku, dia bukan pelaku di sini. Saya katakan dia memang seorang sarjana, tetapi dia adalah sarjana yang berkualitas. Baik, demikian. Terima kasih yang bisa saya sampaikan.